pertama kali nih baru pengen pakai Vespa Matic. Gimana sih cara amannya biar kita makainya tuh nggak banyak kendala. Terus kalau misalkan partnya memang ganti kita nggak susah nyarinya. Makanya setiap Vespa Matic sendiri kalau ada kunci biru, kunci coklat itu yang harus dijaga. Karena kalau ketika kita kehilangan kunci coklat, mau nggak mau kita harus ganti mobil laser karena kita nggak ada penggantinya kan. Dia ada chipnya gitu. Bang, minta saran dong, Vespa apa nih yang paling reliable atau paling layak buat dibeli sama orang yang awam banget dan Yang pengen awam terjun ke dunia Vespa? Yang awam ya, untuk Harganya nggak terlalu mahal, perawatannya nggak terlalu susah, barangnya pun gampang dicari. Nah, kalau misalkan untuk unit yang kita misalkan baru pertama kali nih baru pengen pakai Vespa Matic. Gimana sih cara amannya biar kita makainya tuh nggak banyak kendala. Terus kalau misalkan partnya memang ganti kita nggak susah nyarinya. Biasanya tuh di tipe-tipe LX iGate sama di tipe S iGate. Kenapa sih? Karena kan kalau misalnya di LX iGate sama di S iGate, memang dia dari mesinnya sendiri atau CVT-nya udah iGate. Jadi dia udah penyempurnaan dari Trivi sendiri. Nah biasanya memang motor itu lebih adem. Terus juga nggak terlalu berisik, nggak gregal. Terus pembakaran bensin lebih irit juga. Nah di kedua tipe ini memang cara perawatannya juga nggak terlalu susah menurut gua. Karena contoh kita juga paling cuman servis berkala aja. Kalau misalkan memang kita udah 3 bulan nggak servis besar atau kita nggak servis keseluruhan, biasanya itu paling kendalanya cuma di bagian tadi mounting atau di bagian home steer kayak gitu. Nah kalau misalkan untuk perawatan sendiri, memang di tipe Vespa Matic sendiri untuk kilometer 25.000 ke atas itu yang kita jual pun di sini kita biasanya turun mesin. Turun mesin bukan berarti motornya bekas ada kendala ya. Oh nggak juga. Jadi kayak misalkan kita turun mesin kita biar tahu gimana sih keadaan si motor sendiri bagian dalamnya, terus kayak bagian blok atau bagian sehernya ini masih aman gak sih, masih layak gak sih di kilometer segini kondisi motor dijual kayak gitu. Nah makanya juga kalau misalnya di kita memang paling banyak untuk yang setiap hari udah pasti keluar di kedua tipe itu ya, di tipe LX sama di tipe S iGate. Walaupun memang untuk demand pasar masih banyak tetap yang di tipe sprint. Nah makanya kita pun juga biasanya kita kalau misalnya kita opening kita juga menerima untuk beli. Nah itu tapi kalau untuk menerima untuk beli itu kita memang di semua tipe sih. Tapi kebanyakan pun itu juga LX atau enggak si S iGate. Oke. Gimana sih cara membeli atau memilih Vespa Matic bekas? Pertama untuk konsumen di luar sana deh, secara umum gitu ya. Lu nggak usah ngomongin Vescooter gitu. Iya. Gimana sih cara orang-orang cari motor Matic bekas yang gimana sih cara dapetin Vespa Matic yang bener-bener tinggal pakai gitu? Kayak misalkan contoh misal di daerah Sumatera dia nemuin orang ngejual, gimana sih caranya ngecek motor biar kita bener-bener siap pakai gitu. Nah jadi kalau misalnya itu cek Vespa sendiri sebenarnya itu gampang-gampang susah ya. Jadi kayak misalkan dari Vespa sendiri memang yang masih ada ciri khas dari dia sendiri itu contoh yang di bagian shock depan ya, karena kan dia masih pakai fork. Jadi cuma ada satu tumpuan dengan bodi yang flat. Kadang kan tumpuannya cuma satu kayak agak berat kan. Nah dari situ kita bisa cek pada saat kita bawa jalan motor ini ngebuang kanan kiri nggak sih. Nah ngebuang kanan kiri ini memang ada beberapa indikasi. Bukan berarti dia yang masalah bekas crash aja. Tapi walaupun dia bukan bekas crash, motor memang masih dalam keadaan standar. Tapi kok stangnya ngebuang kanan kiri, itu bisa kita cek juga dari home steer. Dari home steer bisa juga, kadang juga dari ban. Kadang ban Vespa itu, ban depan itu ada yang peang, kanan sama kiri nggak sama. Itu bisa juga dari situ. Kadang ada juga yang dari fork yang tadi gue bilang, karena dia bekas crash, atau dia bekas nubruk lubang, kayak gitu. Atau bahkan dia cuman sekadar kabel kelilit di bagian stang home steer, itu juga bisa ngaruh ke bagian kaki-kaki depan ya. Nah kalau misalkan untuk di bagian mesin, memang Vespa Matic sendiri kalau biasanya kita temuin di 2013, 2015, memang bagian CVT itu dia masih gregal. Biasanya tuh gregal gimana sih bang? Gregal tuh biasanya yang kayak kalau motor kita bawa, kok rasanya gresek. Nah itu biasanya memang identitasnya si Vespa sendiri di 2013, 2015. Tapi kalau udah di 2015 ke atas, karena mereka ngeluarin tipe yang iGate, udah ada penyempurnaan dari si Trivi sendiri. Nah itu di bagian mesin. Nah sama yang paling utama juga di bagian silent block biasanya, atau enggak di bagian mounting antara si mesin sama si body. Nah itu kita bisa tesnya gimana sih?
itu cukup kita standarin 2, bodinya kita goyang-goyang, dia goyang nggak sih. Biasanya kan kalau ada yang goyang normal biasanya ya dia tetap tegak dong. Tapi ada juga yang mountingnya udah habis atau cuma sekedar karet mounting habis. Itu biasanya kalau kita bawa, kita cobanya tuh pada saat kita belok mungkin kayak agak sedikit miring, antara si bodi sama si mesin kayak udah nggak jadi satu. Itu tuh yang biasanya kendala di bagian mounting. Itu pun indikator-indikator yang dipakai sama skuter untuk nyari motor-motor bekas di luar sini. Benar, kayak gitu. Ya biasanya juga memang dikelistrikan kan, karena kan dikelistrikan sendiri. Vespa Matic dia kan ada chip ya, ada immobilizer. Jadi kayak misalkan walaupun dalam keadaan motor mati sekalipun, tapi motor nggak kita pakai selama seminggu mungkin, kunci nggak kita konekin, nggak kita nyalain, tapi dia tetap habis akinya kesedot, akinya tekor, karena dia ada immobilizer. Yang biasanya kalau kita lihat di Speedo itu ada yang cloud clip warna merah tuh. Makanya setiap Vespa Matic sendiri kalau ada kunci biru, kunci coklat itu yang harus dijaga, karena kalau ketika kita kehilangan kunci coklat, mau nggak mau kita harus ganti immobilizer, karena kita nggak ada penggantinya kan, dia ada chipnya gitu.